Kesemrawutan kabel udara di kota Jakarta sudah semakin mengkhawatirkan. Sudah banyak korban mulai dari cacat tidak bisa bicara hingga korban tewas. Lalu bagaimana seharusnya pengelolaan kabel udara ini? Kami akan mengulasnya bersama pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Dan kami juga telah mengundang Dinas Bina Marga DKI Jakarta, namun narasumber belum bisa hadir di perbincangan pada saat ini. Selamat sore Pak Nirwono. Ya, selamat sore Mas David, apa kabar? Sehat semuanya? Sehat Pak Nirwono, terima kasih sudah hadir di Sindo Siap. sore ini. Ya Pak Nirwono, bagaimana kasih. penilaian Anda terhadap semrawutnya kabel udara di DKI Jakarta ini? Ya, sebenarnya kalau dari kondisi yang ada di lapangan benar-benar sangat mengkhawatirkan ya, dan membahayakan bagi pejalan kaki maupun pengendara lalu lintas. Mas David dengan mudah keluar rumah juga menuju ke studio misalnya, kita bisa lihat dengan mudah berbagai macam kabel masih bergelantungan ya. Ada kabel listrik, kabel telepon, sampai dengan kabel serat optik misalnya. Nah, ini menjadi catatan bagi Pemprov DKI ya. Artinya kalau kita melihat data tadi misalnya di Kemang yang sudah melakukan penataan Mas David ya. Catatan Dinas Bina Marga sampai dengan per Maret 2023 itu baru 30% lokasi trotoar maupun jalan yang sudah melakukan pemindahan kabel-kabel tadi ke bawah tanah sesuai dengan program revitalisasi trotoar. Nah, kita berharap dengan kejadian ini harusnya ada percepatan pemindahan seluruh kabel-kabel tadi ke bawah tanah sebelum jatuh korban berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, memang secara hukum yang berlaku itu masih Perda nomor 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas dan Pergub 106 2019 tentang pedoman penyelenggaraan jaringan utilitas yang belum memberi sanksi kepada para penyedia jasa utilitas yang masih menggunakan tiang ataupun kabel yang bergantungan di atas ya. Nah, kita harap ada percepatan sejak tahun 2019 sebenarnya sudah ada percepatan pembahasan Raperda sarana jaringan utilitas terpadu yang mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk memindahkan seluruh kabel tadi ke bawah tanah, Mas David. Nah, menurut Anda kenapa pemindahan tersebut lama sekali? Apa penghalang dari realisasi tersebut? Ya, yang pertama memang secara teknis tadi belum ada aturan hukum yang tegas untuk memberikan sanksi kalau mereka tidak mau pindah, Mas David ya. Kalau tadi ikut aturannya ya. Kedua, pemindahan tadi kan pasti membutuhkan program yang terencana. Artinya saat pembangunan atau perbaikan trotoar harusnya diikuti dengan pemindahan jaringan utilitas supaya tidak kerja dua kali misalnya. Kan tidak akan mubasir misalnya kalau trotoar diperbaiki sementara kabel masih di atas, begitu ada program pemindahan utilitas kabel trotoarnya dibongkar lagi misalnya. Ini yang harusnya dihindari. Ketiga yang tidak kalah penting tadi, sampai dengan sekarang jaringan utilitas tadi itu belum terpadu di bawah tanah ya. Artinya kita harus menyiapkan ruang khusus di mana di bawah sarana jaringan utilitas terpadu tadi seluruh kabel, seluruh pipa di bawah tanah secara terorganisir atau tertata dengan baik, Mas David. Nah, salah satu penyebab utamanya keengganan para pemilik jasa utilitas tadi ke bawah tadi, yaitu tadi belum ada sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mau memindahkan ke bawah. Oleh karena itu, dengan payung hukum yang kita harapkan dalam segera disahkan raperdanya, tidak ada pengecualian, tidak ada penolakan dari para pemilik jasa untuk mau dipindahkan ke bawah. Bahkan ada sanksi disebutkan kalau sampai mereka tidak memindahkan, Pemprov DKI berhak untuk memutus atau memotong kabel tersebut, Mas David. Nah, ini menurut saya yang menjadi catatan ke depan harus segera diperbaiki. Baik, apa yang Anda sampaikan ini kan sebenarnya hal yang memang tadi adalah benar bahwa harusnya dikerjakan bersamaan ketika trotoar se-Jakarta ini diperbaiki begitu ya. Iya, nah, betul. Namun betul. Kan tentunya ada kemudian penambahan kabel lagi nanti di kemudian hari begitu. Nah, seperti apa sebenarnya konsep penanaman kabel dan juga penambahan kabel ini? Karena ini tentu suatu hal yang rumit, nggak semudah itu gitu. Artinya sekali udah ditanam kan ada lagi nanti yang datang. Ada sistemnya, harus jelas gitu. Betul. Ya, sistem yang sedang dibangun yang disebut namanya rencana induk sarana jaringan utilitas terpadu akan mengatur seluruh kabel dan pipa itu ada di bawah trotoar atau di bawah tanah ya. Dengan pemisahan kabel listrik, telepon dan serat optik secara terpisah. Kemudian pipa juga dipisah, pipa air bersih, pipa air limbah, dan pipa gas juga harus terpisah di bawah tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kewajiban untuk pemilik seluruh jaringan utilitas memindahkan secara bertahap ke bawah tanah pada saat pembangunan atau revitalisasi trotoar dilakukan di lokasi tersebut. Bahkan disebutkan biaya pemindahan semua nanti akan dibebankan kepada pemilik jasa utilitas, baik itu pemindahan maupun pemotongan
kabel di atas setelah itu dipindahkan. Yang ketiga, selama ini ternyata selama bahkan lebih dari 40 tahun nih Mas David, Ya. para penyedia jasa tidak membayar retribusi. Jadi hanya Wah. memasang kemudian selesai, ya. Nah, di aturan yang terbaru nanti pemerintah DKI Jakarta akan mengenakan retribusi kepada seluruh pemilik jaringan utilitas yang menggunakan ruang publik tadi sebagai bagian dari fasilitas umumnya, Mas David. Baik, itu bicara juga soal pemanfaatan ruang udara begitu ya. Itu juga Iya, harus betul sekali. ada retribusinya juga sebenarnya itu ya. Iya, betul, Ya. betul. Baik, kita ada pernyataan dari Pak Heru Budi ini terkait hal ini, kita dengarkan dulu. Ya. 2022 juga kondisinya masih bagus. Maka saya minta rapikan. Ketika itu sejak tanggal rapi, ya tanggung jawab memasang kabel sebelumnya. Ya kan? Gak mungkin sejak Jakarta itu. Tapi saya minta yang membangun fiber optik atau namanya galian kabel ya harus mati. Kira-kira gitu. Ya, saya minta dinas terkait evaluasi. Ya, bagaimana tanggapan Anda mengenai Ya. harus rapih ini? Apa yang disampaikan oleh PJ? Ya, betul yang tadi saya katakan ya. Ada 3 PR utama yang harus dilakukan. Yang pertama tentu harus percepatan raperda sebagai payung hukum ya. Sehingga pemerintah DKI mempunyai kekuatan untuk memaksa, kemudian memberi sanksi dan juga mengenakan retribusi kepada para pemilik jaringan utilitas yang akan dipindahkan ke bawah tanah tadi, satu. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting adalah ini kan kondisinya sudah darurat ya. Kalau kita lihat kabel-kabel yang bergelantungan sekarang ini juga sangat membahayakan buat pejalan kaki maupun pengendara. Pemprov DKI harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada warganya. Artinya pemindahan perlu dipercepat ya Mas David, supaya apa? Supaya ada perlindungan kepada warga yang sedang beraktivitas di ruang publik. Ya, kalau kita lihat kabel dan kondisi harusnya bisa menjadi momentum untuk melakukan pemindahan dan pembenahan terutama kabel-kabel tadi di seluruh wilayah DKI Jakarta, Mas David. Oke, apakah Anda sudah membaca raperdanya itu sendiri saat ini? Ya, Apakah di dalamnya juga terkait yang seperti Anda katakan bahwa perlu ada jalur khusus begitu? Ya, betul. Di dalam raperda yang sejak tahun 2019 sebenarnya itu diajukan kepada Badan Pembentukan Perda tentang sarana jaringan utilitas terpadu ya. Kemudian dari 2019 sampai dengan per Maret 2023 yang kami ikuti pembahasannya dengan teman-teman DPRD, itu ada 3 poin yang menjadi catatan. Yang pertama, kewajiban untuk memindahkan seluruh jaringan utilitas terpadu tadi ke sarana jaringan utilitas terpadu yang dibangun oleh pemerintah. Biaya pemindahan dan pemasangan dibebankan kepada pemilik jaringan utilitas. Dan yang ketiga adalah ada sanksi dan retribusi. Artinya bagi mereka yang tidak memindahkan. Kita bahas yang pertama dulu ya Pak. Yang pertama ya. tadi itu ada jalur yang disiapkan oleh pemerintah daerah ya, DKI, begitu ya, DKI. Ya, nah, betul. itu bentuknya seperti apa gitu? Maksudnya apakah sekedar seperti kayak gorong-gorong begitu atau bentuknya ada cara lain? Ya, seperti lemari ya. Lemari ada lacinya ya. Di bawah trotoar gitu ya. Taruhlah trotoar kita bicara. Trotoar dengan lebar 3 meter misalnya. Maka komposisinya adalah di tengah itu adalah saluran air dengan lebar sekitar 1,5 meter ya. Kemudian di kiri kanannya itu ada ruang sekitar 0,75 meter ya, kiri dan kanan yang disusun secara bertahap dari atas ke bawah. Sebelah kirinya itu adalah perkabelan ya, ada kabel listrik dipisah, ada laci untuk kabel telepon dan ada laci untuk kabel serat optik. Sehingga kalau ada penambahan kabel, petugas tinggal masuk ke bawah kemudian memasukkan jaringan kabel baru misalnya. Sebelah kanannya itu juga terukur ditata juga. Yang paling atas adalah jaringan pipa untuk air bersih, kemudian ada pipa untuk gas dan pipa air limbah secara terpisah. Sehingga total ukurannya berapa tuh? Besarannya, besaran yang diperlukan. Ya, besaran ruang masing-masing dari jaringan itu rata-rata sekitar 0,5 meter, 50 cm untuk masing-masing jenis kabel ya dan jenis pipa ya. Ini untuk trotoar dengan lebar 3 meter, Mas David. Saat ini sudah adakah tempat yang sudah artinya sudah dibuat gitu sebagai sampelnya? Uji coba ya. Uji coba begitu. Ya, untuk di lapangan yang sudah dilakukan percobaan uji coba itu ada di lokasi Jakarta Selatan, seperti di daerah Kemang, kemudian daerah Senopati ya.
dan sekitar Blok M yang sudah mulai melakukan penerapan. Dan selain itu juga sudah mulai dilakukan penataan ulang untuk daerah Jakarta Pusat seperti daerah Cikini dan daerah sekitar MH Tamrin bersama dengan penataan jalur untuk MRT-nya, Mas David. Wah, bagus. Baik, tapi apakah dengan target Jakarta bebas kabel udara di tahun 2028 itu bisa terwujud begitu? Ya, untuk seluruh kalau Jakarta. dari catatan Dinas Bina Marga ya, per Maret 2023 itu sudah 30% yang ditata. Ya, artinya ada PR 70% yang harus dikejar 5 tahun ke depan dari 2023 ke 2028 tadi, Mas David. Nah, kita berharap dengan kejadian seperti sekarang harusnya bisa lebih dipercepat dengan alasan apa? Keamanan dan keselamatan bagi warga DKI Jakarta. Jadi alasannya itu yang harusnya menjadi momentum untuk percepatan pembenahan kabel-kabel lintas tadi, Mas David. Ya, karena kita inginkan ya sebenarnya bukan persoalan jangka pendek begitu ya untuk memindahkan kabel lalu menyelamatkan yang ada sekarang. Tapi kan kita perlu ke depannya begitu supaya juga Jakarta, masyarakat Jakarta merasa aman kemanapun pergi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Nirwono Yoga sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih, Terima kasih. Ya.